Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan menjelaskan tentang rekombinasi DNA. Poin-poin penting yang akan kita jelaskan adalah yang pertama, definisi rekombinasi DNA, kedua, perjalanan rekombinasi DNA, ketiga, manfaat rekombinasi DNA artifisial, dan yang terakhir, tahapan cloning. Yuk, kita simak penjelasan berikut ini. Definisi rekombinasi DNA. Rekombinasi DNA suatu proses alamiah yang terjadi pada virus dan organisme eukariotik yang melibatkan pertukaran dan penggabungan informasi genetik saat tahapan perkembangan sel atau siklus hidup. Perjalanan rekayasa genetik. Selanjutnya kita akan sedikit mengulik perjalanan rekayasa genetik. Rekayasa genetika adalah ilmu yang memanipulasi bahan genetik suatu organisme. Modifikasi genetik buatan pertama yang dilakukan dengan menggunakan bioteknologi adalah transgenesis, yaitu proses transfer gen dari satu organisme ke organisme lain. Pertama kali dilakukan oleh Herbert Boyer dan Stanley Cohen pada tahun 1972. Hasilnya adalah serangkaian kemajuan dalam teknik yang memungkinkan modifikasi langsung dari genom. Kemajuan penting lainnya termasuk penemuan enzim restrict dan DNA ligase, kemampuan untuk merancang plasmid, dan teknologi seperti reaksi berantai polimerase dan pengurutan DNA. Transformasi DNA menjadi organisme inang diselesaikan dengan penemuan biolistik, agrobakterium, rekombinasi yang dimediasi, dan mikroinjeksi. Hewan yang dimodifikasi secara genetik pertama adalah tikus pada tahun 1974 oleh Rudolf Janis. Pada tahun 1976, teknologi tersebut dikomersialkan seiring dengan munculnya bakteri yang dimodifikasi secara genetik yang menghasilkan somatostatin. Diikuti oleh insulin pada tahun 1978. Pada tahun 1983, gen resisten antibiotik dimasukkan ke dalam tembakau yang mengarah kepada tanaman yang dimodifikasi secara genetik pertama. Dengan berbagai kemajuan yang telah dicapai, memungkinkan para ilmuwan untuk memanipulasi dan menambahkan gen ke berbagai organisme yang berbeda dan menginduksi berbagai efek yang berbeda. Tanaman yang pertama kali dikomersialkan adalah tembakau yang tahan virus. Dirilis di Tiongkok pada tahun 1992. Makanan yang dimodifikasi secara genetik pertama adalah tomat Ford Salve yang dipasarkan pada tahun 1994. Pada 2010, 29 negara telah menanam tanaman biotek komersial. Pada tahun 2000, sebuah makalah yang diterbitkan di jurnal Science memperkenalkan beras emas, makanan pertama yang dikembangkan dengan peningkatan nilai gizi. Manfaat rekomendasi DNA secara artifisial meliputi hewan transgenik, tanaman transgenik, vaksin, dan pustaka DNA. Hewan transgenik. Saat ini telah banyak dikembangkan hewan transgenik khususnya untuk pengembangan kesehatan. Hewan transgenik yang dikembangkan untuk penelitian kesehatan merubah fungsi fisiologis hewan hingga mirip dengan manusia atau humanized animals. Tanaman transgenik. Pada awalnya, tanaman transgenik hanya dikembangkan untuk meningkatkan manfaat tanaman, memperbaiki morfologi tanaman. Misalnya, produksi tanaman tembakau rendah nikotin, pepaya dengan daging buah yang tebal dan manis, mangga alpukat, dan pepaya merah delima. Saat ini, tanaman transgenik telah digunakan untuk dapat digunakan pada bidang kesehatan. Misal, enable vaksin, pemberian vaksin secara oral dengan menggunakan bagian tanaman. Sintesis obat, combinatorial biosynthesis. Vaksin.
Pada awalnya, vaksin dikembangkan dengan menggunakan patogen utuh. Namun, sekarang telah banyak vaksin yang diproduksi dengan menggunakan bagian dari patogen, di antaranya protein, DNA, dan mRNA. Misalnya, vaksin subunit, vaksin DNA, dan vaksin mRNA. Pustaka DNA. Sejak kode genetik dipecahkan oleh Watson and Crick, terjadi proses pengumpulan informasi genetik pada seluruh organisme di bumi, baik virus, mikroorganisme, hingga hewan besar dan manusia. Adapun manfaat dari adanya pustaka DNA sebagai berikut. Terciptanya pengobatan dengan sistem precision medicine dan personalized medicine. Penetapan organisme dan virus baru. Identifikasi korban pembunuhan melalui metode forensik DNA. Identifikasi janin normal atau cacat bawaan. Penetapan penyakit herediter atau keturunan. Pembahasan selanjutnya yaitu akan membahas mengenai tahap cloning gen. Tahap cloning gen itu sendiri terdiri dari 6 tahap. Di antaranya, tahap yang pertama yaitu isolasi genom. Tahap yang kedua yaitu perbanyakan DNA target. Tahap yang ketiga yaitu restriksi. Tahap yang keempat yaitu ligasi. Tahap yang kelima yaitu transformasi. Dan tahap yang terakhir atau tahap yang keenam yaitu seleksi sel transforman. Sebelum membahas lebih jauh mengenai tahap cloning gen, apa sih yang dimaksud dengan cloning gen itu? Cloning gen adalah suatu rangkaian proses untuk menghasilkan sejumlah organisme atau klon yang memiliki informasi genetik yang identik. Jadi, cloning gen ini adalah tekniknya bagaimana kita mendapatkan suatu sel atau organisme tunggal yang sama persis atau sesuai dengan yang kita harapkan. Tujuan dari cloning gen ini adalah untuk membentuk atau memproduksi organisme yang kita sebut organismenya itu sebagai klon karena merupakan hasil dari proses cloning yang tentunya informasi genetiknya adalah identik atau sama dengan induknya. Langsung saja kita bahas tahap-tahap pada cloning gen. Pada cloning gen ada berbagai macam tahapan. Tahap yang pertama yaitu isolasi genom. Molekul genetik berupa DNA atau RNA dapat diperoleh baik dari virus, organisme eukariotik, dan organisme prokariotik. Pada rekayasa genetika, molekul genetik merupakan bahan yang sangat penting untuk diperoleh. Pada rekayasa genetik, ada 2 komponen molekul genetik yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu DNA total. DNA total berasal dari virus, eukariotik, dan prokariotik. DNA total diperoleh dengan perusakan atau degradasi membran sel atau struktur terluar. Perusakan itu dapat dilakukan secara fisik dan kimiawi. Kemudian, komponen yang kedua yaitu plasmid atau vektor. Plasmid atau vektor merupakan DNA sirkuler yang berasal dari bakteri. Umumnya berperan dalam sifat resistensi antibiotik yang tersedia secara komersial. Selanjutnya, bagaimana jika sumber DNA total adalah virus? Virus terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu virus DNA dan virus RNA. Virus dengan informasi genetik berupa DNA dapat diperoleh dengan metode ekstraksi yang serupa dengan metode ekstraksi pada prokariotik dan eukariotik. Sedangkan virus dengan informasi genetik berupa RNA untuk dapat digunakan pada rekayasa genetik, RNA virus tersebut harus diubah menjadi DNA terlebih dahulu dengan transkripsi balik. Transkripsi balik dibantu oleh enzim reverse transkriptase. Jadi, pada tahap isolasi genom, kita melakukan proses ekstraksi untuk mendapatkan DNA total. Bisa dari bakteri, tanaman, hewan, virus, dan sumber
sumber lainnya yang tentu saja dari sel makhluk hidup. Selanjutnya, tahap yang kedua, yaitu perbanyakan DNA target. DNA target itu sendiri merupakan fragmen DNA yang akan digali informasinya atau diekspresikan proteinnya. DNA target dapat diperoleh sekaligus diperbanyak dengan suatu proses yang dikenal dengan amplifikasi. Amplifikasi dilakukan dengan teknik PCR. Jadi, setelah mendapatkan DNA total, tentu saja tujuannya adalah untuk melakukan perbanyakan DNA target dengan menggunakan PCR. Selanjutnya, tahap yang ketiga, yaitu restriksi. Restriksi itu sendiri merupakan proses pemotongan molekul DNA dengan menggunakan enzim endonuklease. Enzim endonuklease dikenal juga dengan istilah enzim restriksi. Enzim restriksi endonuklease pertama kali ditemukan dan dikarakterisasi pada akhir tahun 1960-an atau awal tahun 1970-an oleh 3 orang ilmuwan, yaitu Werber Arber, Hamilton O'Tannell Smith, dan Daniel Natanz. Enzim endonuklease mengenal secara spesifik basa nukleotida yang terdapat di dalam molekul DNA. Pada rekayasa genetik, restriksi dilakukan baik terhadap DNA target maupun plasmid atau vektor. Terdapat 2 tipe ujung pemotongan dari enzim restriksi endonuklease, yaitu sticky end dan blunt end. Tipe ujung pemotongan sticky end, ujung ini terbentuk karena enzim mengenali 2-4 basa nukleotida dan memotong pada posisi yang berbeda. Sedangkan tipe ujung pemotongan blunt end, ujung ini terbentuk karena enzim mengenali 2-4 basa nukleotida dan memotong di tengah pada posisi yang sama. Restriksi dilakukan baik terhadap DNA target maupun plasmid atau vektor yang akan terbentuk potongan dengan pola yang sama antara plasmid dengan DNA target. Pada plasmid atau vektor, enzim restriksi terdapat pada suatu daerah yang dikenal dengan multiple cloning site. Jadi, pada saat kita menggunakan enzim restriksi, tentu saja harus sama antara enzim restriksi yang digunakan untuk memotong plasmid dengan enzim yang digunakan untuk memotong DNA target. Nah, pada tahap keempat yaitu ada ligasi, di mana terjadi proses penggabungan 2 atau lebih molekul DNA yang memiliki pola pemotongan sama dan basa nukleotida yang saling komplementer atau cocok. Pada tahap ini, enzim yang digunakan untuk menggabungkan yaitu enzim DNA ligase, di mana enzim ini bekerja dengan membentuk ikatan hidrogen antara basa-basa nukleotida yang saling komplementer dengan ikatan fosfodiester, sehingga 2 molekul DNA dapat saling bergabung. Pada akhir tahap ini, kita akan mendapatkan produk ligasi, di mana DNA target akan bergabung dengan plasmid. Selanjutnya, setelah tahap ligasi selesai, kita akan melanjutkan pada tahap kelima, yaitu transformasi. Pada tahap ini, terjadi proses pemaparan atau pemasukan hasil produk ligasi tadi kepada sel inang yang dapat terjadi secara alamiah. Nah, produk sel inang ini biasanya digunakan adalah bakteri. Bakteri inilah yang nantinya akan dikultifikasi atau dikembangbiakan, sehingga akan bereproduksi dan memperbanyak diri. Sehingga pada tahap inilah proses cloning terjadi. Dalam tahap transformasi, kita harus mempersiapkan sel inangnya terlebih dahulu agar menjadi sel yang kompeten. Hal ini biasanya dilakukan dengan penambahan CaCu2. Setelah tahap transformasi selesai, selanjutnya dilakukan tahap akhir, yaitu tahap seleksi sel rekombinan. Pada tahap ini, umumnya dilakukan
dengan menumbuhkan sel-sel rekombinan pada medium agar selektif, di mana yang akan tumbuh hanyalah sel-sel yang membawa plasmid. Medium seleksi yang digunakan tergantung dari plasmid atau vektornya. Pada tahap ini pula, terdapat dua jenis gen selektif yang biasa dimiliki oleh plasmid, yaitu yang pertama, gen yang berperan dalam resistensi antibiotik, dan yang kedua, gen yang berperan dalam perbedaan warna. Hal ini dilakukan jika plasmidnya mengandung gen LAC-Z. Umumnya, yang digunakan adalah seleksi biru putih.